Langit sore di kota Bandung tampak cerah ketika mobil putih berhenti di depan sebuah gedung pernikahan mewah yang dipenuhi rangkaian bunga mawar putih dan lili. Musik lembut dari biola mengalun, menyambut para tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Di balik segala kemewahan itu, berdirilah seorang wanita muda bernama Anindya Maharani, atau yang akrab dipanggil Nindi, dengan gaun pengantin berpotongan sederhana namun berkelas. Wajah Nindi cantik, tenang, dan teduh. Ia bukan tipe perempuan yang suka memamerkan kekayaan. Banyak tamu melihatnya hanya sebagai wanita karir sukses yang anggun dan sopan. Padahal, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Nindi bukan sekadar manajer keuangan di sebuah perusahaan besar, melainkan juga ahli waris tunggal dari mendiang ayahnya, seorang pengusaha properti yang meninggalkan aset bernilai puluhan miliar rupiah. Meski begitu, sejak kecil Nindi dididik ibunya, Ratih, untuk hidup sederhana. Jangan pernah memperlihatkan semua yang kamu punya, Nindi, pesan ibunya dulu. Bukan semua orang senang melihat keberhasilan orang lain. Sebagian malah akan datang karena ingin mengambil keuntungan. Nindi selalu mengingat itu, bahkan saat menjalin hubungan dengan Arga Prasetyo, pria yang kini berdiri gagah di ujung altar menunggunya. Nindi tidak pernah benar-benar membicarakan besarnya warisan yang ia miliki. Arga hanya tahu bahwa Nindi berasal dari keluarga berada dan punya pekerjaan bagus. Itu saja. Arga sendiri tampak seperti pria idaman. Wajahnya teduh, tutur katanya halus, dan selama 2 tahun pacaran, ia selalu bersikap manis. Ia bekerja sebagai supervisor pemasaran di sebuah perusahaan otomotif dengan penghasilan yang cukup baik. Ia bukan pria kaya raya, tapi cukup mapan, dan itulah yang membuat Nindi merasa aman. Ia jatuh cinta pada Arga karena kesederhanaannya. Atau setidaknya, itulah yang ia percaya. Pernikahan mereka berlangsung meriah. Teman-teman kantor Nindi hadir, begitu juga keluarga besar Arga. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah Ibu Arga, Dahlia, seorang wanita berusia hampir 60 tahun dengan penampilan yang selalu rapi, senyum tipis, dan sorot mata tajam yang sulit ditebak. Dahlia terkenal pandai bersandiwara. Di depan umum, ia tampak seperti ibu mertua yang hangat dan lembut. Ia memeluk Nindi di depan para tamu, bahkan matanya berkaca-kaca. "Mulai hari ini, kamu bukan cuma menantu, Nindi," katanya sambil menggenggam tangan Nindi erat. "Kamu sudah seperti anak ibu sendiri." Tamu-tamu yang mendengar tersenyum haru. Beberapa bahkan memuji beruntungnya Nindi mendapat mertua sebaik itu. Nindi ikut tersenyum, walau entah mengapa, hatinya terasa sedikit aneh ketika merasakan genggaman Dahlia terlalu kuat, seolah ada maksud tersembunyi di balik kelembutannya. Di dekat Dahlia berdiri 2 adik Arga. Yang pertama adalah Mira, adik perempuan Arga, berusia 27 tahun, cantik, modis, dan sangat cerewet. Mira baru saja bercerai dari suaminya setahun lalu kembali tinggal bersama ibunya. Ia tipe perempuan yang selalu ingin terlihat mewah meski pemasukan tidak menentu. Hobinya belanja, nongkrong di kafe mahal, dan mengunggah kehidupan glamor di media sosial seolah semuanya baik-baik saja. Padahal banyak orang tahu kartu kreditnya sering menunggak. Yang kedua adalah Rian, adik bungsu Arga, pria berusia 23 tahun yang masih mencari-cari arah hidup. Hari ini bicara soal ingin buka usaha kopi, besok ingin jadi konten kreator, lusa ingin kerja di luar negeri. Semua rencananya besar, tapi tak pernah bertahan lama. Ia ramah, lucu, dan mudah akrab, tapi juga sangat manja dan terbiasa meminta bantuan pada keluarga. Sejak awal, Nindi berusaha menerima mereka semua. Ia tahu menikah bukan cuma menyatukan 2 orang, tapi juga 2 keluarga. Setelah acara, akad dan resepsi selesai, malam itu Nindi dan Arga tiba di rumah baru mereka, sebuah rumah 2 lantai di kawasan strategis yang baru selesai direnovasi beberapa bulan sebelumnya. Rumah itu modern, luas, dan nyaman. Di ruang tamu tergantung lampu kristal bergaya minimalis, sedangkan dapurnya tertata sangat rapi.
Di lantai atas ada kamar kerja pribadi yang sengaja disiapkan Nindi karena ia sering membawa pekerjaan pulang. Rumah itu sebenarnya dibeli dengan uang Nindi. Tapi atas saran ibunya, rumah itu atas nama pribadi Nindi dan tidak pernah dibicarakan secara detail kepada keluarga Arga. Di depan mereka, Nindi hanya mengatakan bahwa rumah itu dibeli bersama dengan hasil tabungan dan cicilan. Arga setuju pada awalnya, bahkan terlihat tidak masalah. Malam pertama mereka sebagai suami istri semestinya terasa hangat dan membahagiakan. Namun di ruang keluarga, saat keduanya duduk berdua menikmati teh hangat, Arga tiba-tiba memecah keheningan. "Ma," katanya pelan. Nindi menoleh. Kalau ibu nanti sesekali main ke sini, kamu nggak keberatan, kan?" Nindi tersenyum. "Ya tentu nggak. Ini juga rumah keluarga." Arga tampak lega. "Maksudku, mungkin bukan cuma main. Ibu suka bilang rumah di sana terlalu sempit dan sudah tua. Apalagi Mira dan Rian juga masih tinggal sama beliau. Aku kepikiran, mungkin suatu saat mereka bisa sering ke sini. Biar ramai." Nindi terdiam sesaat. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi ada sesuatu yang mengusik. Baru sehari menikah, dan sudah muncul pembicaraan tentang keluarganya pindah atau sering berada di rumah mereka. "Sering ke sini nggak masalah," kata Nindi hati-hati. "Tapi kalau tinggal, itu perlu dibicarakan baik-baik." Arga tersenyum tipis, lalu memegang tangan istrinya. "Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Aku cuma kasihan sama ibu." Nindi mengangguk, walau dalam hati ia belum nyaman. Ia tidak ingin terlihat pelit atau tidak menghormati keluarga suami. Tapi ia juga percaya bahwa rumah tangga baru butuh ruang untuk tumbuh. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan cukup tenang. Nindi tetap bekerja seperti biasa, berangkat pagi dan pulang sore. Arga pun demikian. Setiap akhir pekan, mereka kadang makan malam di luar atau menonton film di rumah. Sesekali Dahlia datang membawa makanan, tersenyum manis, memuji kebersihan rumah Nindi, lalu duduk mengamati setiap sudut rumah dengan mata yang terlalu teliti. "Rumah ini bagus sekali," ujar Dahlia suatu sore sambil mengelus meja marmer di ruang makan. "Kalau ibu punya rumah seperti ini, rasanya nggak mau kemana-mana lagi." Nindi hanya tersenyum sopan. "Syukurlah kalau ibu nyaman." "Nyaman sekali," sahut Mira yang ikut datang. Ia berjalan ke arah dapur, membuka-buka lemari dengan akrab seperti pemilik rumah. "Kak Nindi, kitchen set kamu bagus banget. Ini pasti mahal ya." "Aduh, aku jadi iri." Rian yang duduk santai di sofa ikut menimpali, "Kamar atas yang dekat balkon enak tuh buat aku kalau lagi nginep." Semua tertawa, seolah hanya bercanda. Tapi Nindi mulai menyadari satu hal, keluarga Arga terlalu cepat merasa memiliki. Beberapa minggu setelah pernikahan, Dahlia mulai sering menelepon Nindi. Awalnya hal-hal kecil. "Nindi, ibu mau minta tolong. Mira lagi butuh uang buat bayar cicilan motor. Nggak besar, cuma 3 juta. Nanti diganti." Atau, "Rian ada panggilan interview, tapi laptopnya rusak. Bisa pinjam uang dulu." Atau, "Ibu lagi pusing bayar tagihan listrik. Kamu kan sekarang keluarga sendiri, masa nggak bantu?" Nada Dahlia selalu halus, hampir tak pernah terdengar memaksa. Namun ada satu pola yang sama, ia selalu membungkus permintaan dengan kata-kata manis dan sentuhan emosional. Awalnya Nindi membantu. 3 juta, 2 juta, 5 juta. Baginya itu bukan jumlah besar. Lagi pula, ia ingin menjaga hubungan baik. Tapi yang membuatnya mulai tidak nyaman adalah kenyataan bahwa uang itu tak pernah kembali. Saat Nindi menyinggungnya secara halus, Dahlia malah tertawa. "Ya ampun, Nindi, masa sama keluarga sendiri hitung-hitungan?" Nindi terdiam. Suatu malam, saat ia sedang merapikan dokumen kerja di kamar, Arga masuk membawa ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu abis ditanya ibu soal uang ya?" Nindi menatap suaminya. "Iya. Aku cuma nanya baik-baik, soalnya sudah beberapa kali aku bantu." Arga menghela napas. "Aku ngerti, tapi kamu juga tahu kondisi keluarga aku. Jangan terlalu kaku."
Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Nindi duga. Aku kaku, ulangnya pelan. Bukan gitu maksudku. Arga duduk di tepi ranjang. Cuma, kamu kan berlebih. Masa bantu keluarga suami sedikit aja dipermasalahkan. Ruangan mendadak hening. Nindi memandang wajah suaminya lama. Ini pertama kalinya Arga secara terang-terangan menyinggung soal keuangan dengan nada seperti itu. Berlebih dari mana, Ga? Arga tampak salah tingkah. Ya, kamu kerja bagus. Gajimu juga besar. Bonusmu juga sering. Aku tahu kamu mampu. Nindi menahan diri. Ia belum ingin bicara soal warisan, aset, dan tabungan pribadinya. Tapi dalam hati, sebuah alarm mulai berbunyi. Jadi ini cara Arga memandangnya. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai orang yang mampu menutup segala kebutuhan keluarganya. Ia menarik napas panjang. Aku nggak keberatan bantu, katanya tenang. Tapi bantu itu beda dengan dimanfaatkan. Wajah Arga langsung berubah. Kamu ngomong apa sih? Itu ibu dan adik-adikku. Aku tahu, makanya aku bantu. Tapi aku juga manusia, Ga. Aku butuh rasa dihargai. Arga berdiri. Kadang aku heran sama kamu. Di kantor kamu pintar, tapi soal keluarga malah terlalu perhitungan. Setelah berkata begitu, Arga keluar kamar dan membiarkan Nindi duduk sendiri dalam diam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Nindi menangis. Bukan karena uangnya keluar, tapi karena ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, retaknya keyakinan bahwa pernikahannya dibangun di atas cinta dan saling menghormati. Hari-hari berikutnya, konflik kecil mulai muncul satu demi satu. Mira datang tanpa kabar, lalu memakai koleksi skincare Nindi tanpa izin. Ketika ditegur secara halus, ia malah tertawa. Ya elah, Kak, gitu doang pelit amat. Orang serum kamu masih banyak. Rian pernah meminjam mobil Nindi dengan alasan ada urusan penting, lalu mengembalikannya dalam kondisi lecet. Bukannya minta maaf, ia malah berkata, namanya juga musibah kecil. Nggak usah dibesar-besarin. Yang paling menyebalkan, Dahlia selalu berhasil membalikkan keadaan seolah Nindi yang kurang lapang dada. Kamu ini terlalu sensitif, katanya suatu siang. Mereka adikmu juga sekarang. Dan setiap kali Nindi mencoba bicara pada Arga, jawaban pria itu hampir selalu sama. Mereka keluargaku, coba kamu lebih mengerti. Namun Nindi belum tahu bahwa semua itu baru permulaan. Pada suatu sore di akhir bulan, saat ia pulang kerja lebih cepat karena rapat dibatalkan, ia mendapati pintu rumah terbuka. Dari dalam terdengar suara Mira tertawa, suara Dahlia memberi instruksi, dan suara benda-benda digeser. Nindi melangkah masuk dengan jantung berdebar. Di ruang tamu, beberapa perabot telah berpindah tempat. Vas kristal hadiah dari mendiang ayahnya dipindahkan ke sudut, lukisan favoritnya dilepas dari dinding, dan sofa abu-abu yang ia pilih sendiri digeser jauh dari posisi semula. Di lantai tampak beberapa koper besar. Dahlia berdiri di tengah ruangan, sibuk mengatur semuanya seperti ratu yang baru mengambil alih istana. Ibu, sedang apa? Tanya Nindi, suaranya dingin. Dahlia menoleh dengan senyum tenang yang membuat bulu kuduk Nindi berdiri. Oh, kamu sudah pulang. Katanya ringan. Ibu pikir Arga sudah bilang. Untuk sementara, Ibu, Mira, dan Rian akan tinggal di sini. Rumah lama kami atapnya bocor dan banyak masalah. Jadi daripada repot, kami putuskan pindah dulu ke sini. Nindi mematung. Matanya langsung mencari Arga. Dan disitulah ia melihatnya, suaminya berdiri di dekat tangga, diam, tidak kaget, tidak marah, tidak membela. Seolah semua ini sudah direncanakan. Tatapan Nindi beralih dari Dahlia ke koper-koper besar, lalu ke wajah Arga yang menghindari matanya. Di dadanya, sesuatu runtuh perlahan. Ia akhirnya paham, keluarga ini tidak datang untuk menjadi keluarga. Mereka datang untuk mengambil tempat, dan mungkin mengambil semuanya. Nindi masih berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Suara koper yang diseret, tawa Mira yang nyaring,
dan instruksi Dahlia yang terdengar seperti komando di medan perang membuat rumah itu terasa asing dalam sekejap. Padahal, beberapa jam lalu, ini masih rumahnya. Rumah yang ia pilih dengan penuh pertimbangan. Rumah yang ia tata dengan hati. Rumah yang ia bayangkan akan menjadi tempat ia dan Arga membangun masa depan bersama. Namun kini, Arga, panggilnya pelan, menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Kamu tahu soal ini? Arga terlihat ragu sesaat, lalu mengangguk pelan. Iya, kita sudah sempat bahas. Kita, ulang Nindi, suaranya mulai bergetar. Kapan kita bahas, Ga? Aku nggak pernah setuju. Dahlia langsung menyela, nadanya lembut tapi penuh tekanan. Sudahlah, Nindi, jangan dibesar-besarkan. Ini cuma sementara. Berapa lama, sementara itu, Bu? Tanya Nindi, kini menatap langsung ke arah mertuanya. Dahlia tersenyum tipis. Sampai keadaan membaik. Masa kamu tega lihat ibu tinggal di rumah yang atapnya bocor? Kalimat itu sederhana, tapi syarat rasa bersalah yang dipaksakan. Nindi menggenggam tasnya erat. Ia tahu permainan seperti ini, memutar emosi, membuat orang lain merasa bersalah agar keinginannya tercapai. Namun yang membuatnya paling sakit adalah Arga. Ia tetap diam, tidak ada pembelaan, tidak ada usaha menjelaskan, tidak ada usaha melindungi perasaan istrinya. Seolah-olah keputusan ini memang sudah final. Malam itu, suasana rumah berubah drastis. Dahlia langsung mengambil alih dapur. Semua bumbu yang disusun rapi oleh Nindi dipindahkan. Lemari yang tadinya tertata kini berantakan dengan barang-barang baru milik Mira. Kamu ini terlalu minimalis, Nindi, komentar Dahlia sambil mengeluarkan beberapa peralatan masak lama miliknya. Rumah itu harus terasa hidup, bukan seperti hotel. Nindi hanya berdiri di ambang dapur, menatap tanpa kata. Di ruang tamu, Mira sudah duduk santai sambil menonton televisi, kakinya naik ke atas sofa. Enak banget rumah Kak Nindi, katanya tanpa rasa bersalah. AC-nya dingin, Wi-Fi-nya kencang. Aku bisa betah di sini lama-lama. Rian bahkan lebih santai lagi. Ia memilih kamar di lantai atas, yang sebenarnya adalah ruang kerja pribadi Nindi. Ini kamar paling enak, katanya sambil rebahan di kursi kerja Nindi. View-nya bagus. Aku pakai dulu ya, Kak. Nindi menarik napas dalam. Itu ruang kerja aku, Rian. Oh ya, Rian menoleh sekilas, lalu tersenyum santai. Ya sudah, kita pakai bareng saja. Aku juga butuh tempat buat mikir ide. Bareng, Nindi ingin tertawa pahit. Semua terasa seperti mimpi buruk yang berjalan terlalu cepat. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing, Nindi akhirnya masuk ke kamar utama. Arga sudah duduk di ranjang, sibuk dengan ponselnya seolah tidak terjadi apa-apa. Nindi menutup pintu dengan pelan, lalu berdiri di depan suaminya. Kita perlu bicara. Arga menghela napas, seolah sudah lelah sebelum percakapan dimulai. Apalagi, Nindi, apalagi, ulang Nindi, suaranya mulai meninggi. Keluargamu pindah ke rumah kita tanpa persetujuanku, dan kamu tanya, apa? Lagi, mereka bukan orang lain, jawab Arga cepat. Itu ibu dan adik-adikku. Aku tahu, potong Nindi. Tapi ini rumah kita. Harusnya kita putuskan bersama, bukan sepihak. Arga berdiri, menatap Nindi dengan tatapan yang mulai keras. Kamu terlalu membesar-besarkan masalah. Dan kamu terlalu meremehkan aku. Hening. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Aku cuma ingin bantu keluarga aku, lanjut Arga, kali ini dengan nada lebih rendah. Kamu tahu kondisi mereka. Aku juga sudah bantu, sahut Nindi. Berkali-kali. Tapi ini beda. Ini soal batas. Arga menggeleng. Kamu terlalu pelit soal perasaan. Kalimat itu seperti tamparan. Nindi terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi sekarang aku pelit karena aku nggak mau rumahku diambil alih. Diambil alih apanya? Arga mulai emosi. Mereka cuma numpang. Nindi tertawa pahit. Mereka sudah mengatur ulang rumah ini,
pakai barang-barangku tanpa izin, bahkan ambil ruang kerjaku. Itu bukan numpang, ga. Itu mengambil alih. Arga tidak menjawab, dan keheningan itu jauh lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Dahlia mulai mengatur jadwal rumah, bahkan sampai ke hal-hal kecil. Nindi, mulai besok kamu pulang jangan terlalu malam. Ibu nggak suka perempuan pulang larut, katanya suatu pagi. Nindi menahan diri. Aku kerja, Bu. Kadang memang harus lembur. Kerja itu penting, tapi keluarga lebih penting, balas Dahlia cepat. Sekarang kamu sudah jadi istri, bukan perempuan bebas lagi. Kalimat itu menusuk dalam. Di ruang lain, Mira mulai menunjukkan sisi aslinya. Ia sering meminjam barang tanpa izin, tas, sepatu, bahkan parfum mahal milik Nindi. Saat Nindi menegur, Mira malah memutar bola mata. Kak, santai dong. Kita kan keluarga. Masa pakai barang saja harus izin? Yang lebih parah, suatu hari Nindi menemukan beberapa koleksi tas brandednya hilang dari lemari. Saat ditanya, Mira menjawab dengan santai. Oh itu. Aku pakai ke acara teman. Kamu kan jarang pakai. Sayang kalau cuma disimpan. Tanpa izin. Tanya Nindi dingin. Mira mengangkat bahu. Kamu juga nggak pakai, kan? Rian pun tak kalah membuat masalah. Ia mulai sering membawa teman-temannya ke rumah tanpa izin. Suara musik keras, tawa, dan bau rokok memenuhi ruang tamu hampir setiap malam. Suatu malam, Nindi pulang kerja dalam keadaan lelah dan mendapati rumah berantakan. Botol minuman berserakan, meja penuh bekas makanan, sofa kotor. Rian, panggilnya dengan nada tegas. Rian keluar dari dapur dengan santai. Ada apa, Kak? Ini rumah, bukan tempat nongkrong, kata Nindi, menahan emosi. Rian tertawa kecil. Ya santai saja, Kak. Cuma teman-teman. Lagian rumah besar begini, masa nggak dipakai? Sekali lagi, kalimat itu muncul. Rumah besar, seolah-olah karena besar, maka bebas digunakan. Seolah-olah bukan milik seseorang. Puncaknya terjadi di akhir minggu itu. Nindi sedang bersiap untuk rapat penting keesokan harinya. Ia masuk ke ruang kerjanya, atau yang dulu adalah ruang kerjanya. Namun yang ia lihat membuatnya terpaku. Meja kerjanya penuh barang Rian. Laptopnya dipindahkan ke sudut. Dokumen-dokumennya tercampur dengan kertas-kertas lain. Bahkan kursinya diganti dengan kursi gaming milik Rian. Ini sudah keterlaluan, bisiknya. Ia langsung turun ke ruang tamu, di mana Dahlia sedang duduk menonton televisi bersama Mira. Bu, saya mau bicara, kata Nindi, kali ini tanpa basa-basi. Dahlia menoleh, tetap dengan ekspresi tenang. Ada apa, Nindi? Saya minta ruang kerja saya dikembalikan seperti semula. Mira langsung menyela. Ya ampun, Kak. Cuma ruang kecil begitu saja dipermasalahkan. Itu bukan soal kecil, balas Nindi tegas. Itu ruang kerja saya. Saya butuh untuk kerja. Dahlia tersenyum tipis, lalu berkata. Dengan nada yang sangat halus tapi menusuk. Nindi, kamu ini terlalu egois. Nindi membeku. Kamu punya semuanya, lanjut Dahlia. Rumah besar, pekerjaan bagus, hidup enak. Masa berbagi sedikit dengan keluarga suami saja nggak bisa? Mata Nindi mulai berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena marah. Apa yang ibu sebut, berbagi, sudah berubah jadi mengambil tanpa batas. Suasana langsung hening. Dahlia menatap Nindi lama, lalu perlahan senyumnya menghilang. Untuk pertama kalinya, topeng lembutnya retak sedikit. Kamu harus ingat satu hal, Nindi, katanya pelan. Kamu sudah menikah dengan anak ibu. Artinya, semua yang kamu punya, juga bagian dari keluarga ini. Kalimat itu jatuh seperti bom. Dan di saat itulah, Nindi benar-benar sadar ini bukan sekadar keluarga yang butuh bantuan. Ini adalah keluarga yang merasa berhak. Berhak atas hidupnya. Berhak atas rumahnya. Berhak atas semua yang ia miliki. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai,
Nindi tidak lagi merasa ingin mengalah. Malam itu, Nindi tidak bisa tidur. Ia berbaring di sisi ranjangnya, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin asing. Di sampingnya, Arga sudah tertidur pulas, seolah tidak ada beban sedikit pun di pundaknya. Padahal, bagi Nindi, semuanya berubah. Ucapan Dahlia terus terngiang di kepalanya, semua yang kamu punya, juga bagian dari keluarga ini. Kalimat itu bukan sekadar omongan. Itu pernyataan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, itu anjan keyakinan. Nindi menutup mata, menarik napas anjang. Ia tahu satu hal dengan sangat jelas sekarang. Ia tidak bisa terus bersikap baik tanpa batas. Karena di mata mereka, kebaikan itu bukan dihargai, tapi dimanfaatkan. Keesokan paginya, Nindi bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi hangat, mencoba menenangkan pikirannya. Rumah masih sepi, tapi bekas-bekas kekacauan semalam masih terlihat jelas. Piring kotor di wastafel, sofa berantakan, dan bau asap rokok yang masih tersisa di udara. Nindi memejamkan mata sejenak. Ini harus berhenti, batinnya. Bukan dengan emosi, tapi dengan strategi. Hari itu, sepulang kerja, Nindi tidak langsung pulang ke rumah. Ia mampir ke sebuah kafe kecil di sudut kota dan duduk di meja paling pojok. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan laptop, lalu mulai membuka beberapa dokumen penting. Sertifikat rumah, rekening bank, investasi. Semua atas namanya. Semua. Ibunya benar. Sejak awal, Ratih selalu memastikan bahwa semua aset besar tetap berada di bawah kendali Nindi sepenuhnya. Bahkan Arga tidak pernah benar-benar tahu detailnya. Dan itu sekarang menjadi satu-satunya benteng yang tersisa. Nindi menatap layar lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah menyembunyikan hal itu. Karena sekarang ia sadar, kalau ia tidak melindungi dirinya sendiri, tidak ada yang akan melakukannya. Saat Nindi pulang malam itu, rumah kembali ramai. Suara tawa Mira terdengar dari ruang tamu. Rian sedang bermain game dengan suara keras. Dahlia duduk di sofa, memotong buah seperti ratu yang mengawasi wilayahnya. Semua seperti biasa, tapi Nindi tidak lagi sama. Ia masuk tanpa banyak bicara, hanya tersenyum tipis. "Loh, Kak Nindi pulang," sapa Mira santai. "Malam amat, abis dari mana?" "Kerja," jawab Nindi singkat. Dahlia langsung menyahut, "Perempuan jangan terlalu sibuk kerja, Nindi. Nanti rumah tangganya terbengkalai." Nindi biasanya akan diam, atau tersenyum. Tapi kali ini, ia menatap Dahlia langsung. "Rumah tangga saya justru mulai bermasalah sejak terlalu banyak orang di dalamnya, Bu." Hening. Mira berhenti tertawa. Rian menoleh dari layar. Dan Dahlia, untuk sesaat, kehilangan kata. Namun hanya sesaat. Ia kembali tersenyum, meski kini terlihat lebih tipis. "Kamu ini masih belum bisa beradaptasi ya," katanya pelan. "Pelan-pelan saja. Lama-lama juga terbiasa." Nindi tidak menjawab. Ia langsung naik ke kamar. Tapi satu hal jelas, ia baru saja menarik garis pertama. Malam itu, Arga kembali mencoba bicara. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini jadi dingin?" tanyanya. Nindi yang sedang melipat pakaian berhenti sejenak. "Aku nggak dingin," jawabnya tenang. "Aku cuma mulai sadar." "Sadar apa?" Nindi menatap suaminya. "Sadar kalau aku terlalu banyak mengalah." Arga menghela napas kasar. "Kamu mulai lagi." "Aku nggak mulai apa-apa," balas Nindi. "Aku cuma berhenti jadi orang yang selalu mengerti tanpa dimengerti." Arga terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Perubahan kecil mulai terlihat di hari-hari berikutnya. Nindi berhenti memberi uang dengan mudah. Ketika Dahlia kembali meminta bantuan, "Nindi, ibu butuh 5 juta untuk bayar ini itu." Nindi menjawab dengan tenang, "Maaf Bu, bulan ini saya sedang mengatur keuangan." Dahlia terdiam, tidak percaya. Biasanya Nindi akan langsung memberi. Tapi sekarang, tidak. Mira juga mulai kesal. "Kak, aku mau pinjam tas kamu lagi ya buat acara," katanya suatu sore.
Tidak, jawab Nindi singkat. Mira langsung melotot. Hah, pelit banget sih, Kak. Itu barang pribadi saya, balas Nindi tanpa emosi. Kalau mau, beli sendiri. Mira mendengus kesal. Mentang-mentang punya banyak, kalimat itu sengaja digantung. Dan Nindi menangkapnya. Mereka mulai curiga. Namun yang paling terganggu adalah Rian. Suatu malam, ia mendatangi Nindi dengan wajah kesal. Kak, wifi kok lemot sih sekarang? Protesnya. Aku batasi, jawab Nindi santai sambil membaca dokumen. Hah, kenapa? Karena itu dipakai untuk kerja, bukan buat main game seharian. Rian langsung tersinggung. Yaelah, pelit amat sih cuma wifi doang. Nindi menatapnya dingin. Kalau kamu butuh, silakan pasang sendiri. Rian terdiam. Tidak pernah ada yang bicara seperti itu padanya sebelumnya. Di balik semua itu, Dahlia mulai memperhatikan. Ia bukan wanita bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu berbahaya. Suatu siang, saat Nindi sedang bekerja di ruang tamu dengan laptopnya, Dahlia duduk di seberangnya. Nindi, panggilnya lembut. Iya, Bu. Ibu cuma ingin tahu, sebenarnya penghasilan kamu itu berapa sih? Nindi berhenti mengetik. Pertanyaan itu datang dengan santai. Tapi terlalu langsung. Cukup untuk kebutuhan saya, jawab Nindi singkat. Dahlia tersenyum tipis. Maksud ibu, kamu ini kerja di posisi tinggi, rumah juga bagus, pasti penghasilanmu luar biasa ya. Nindi menutup laptopnya perlahan. Kenapa ibu ingin tahu? Dahlia tertawa kecil, mencoba terlihat santai. Ya namanya juga keluarga. Masa nggak tahu kondisi satu sama lain? Nindi menatapnya tajam. Kalau begitu, saya juga boleh tahu kondisi keuangan keluarga ibu secara detail. Dahlia langsung diam. Senyumnya membeku. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas. Namun di balik ketenangan Nindi, ada sesuatu yang mulai bergerak. Rasa curiga, rasa waspada, dan yang paling kuat, insting untuk bertahan. Ia tahu, ini belum selesai. Justru ini baru permulaan. Karena orang seperti Dahlia, tidak akan berhenti hanya karena ditolak sekali. Mereka akan mencari cara lain. Cara yang lebih halus, lebih licik, dan lebih berbahaya. Dan benar saja, malam itu, tanpa sepengetahuan Nindi, di ruang tengah yang remang-remang, Dahlia duduk bersama Arga. Ada yang berubah dari istrimu, kata Dahlia pelan. Arga menghela napas. Aku juga sadar. Dahlia menatap anaknya dalam-dalam. Kamu harus lebih tegas, Ga. Jangan sampai dia merasa punya kuasa penuh. Arga terdiam. Ibu nggak nyaman, lanjut Dahlia. Kalau begini terus, kita semua bisa kesulitan. Kesulitan? Apa, Bu? Tanya Arga pelan. Dahlia tersenyum samar. Kesulitan mendapatkan apa yang seharusnya jadi bagian kita. Arga tidak menjawab, tapi wajahnya tidak lagi setenang dulu. Sementara itu, di kamarnya, Nindi duduk sendirian. Menatap layar ponselnya. Sebuah pesan dari ibunya muncul. Nindi, ibu harap kamu ingat satu hal, orang yang terlalu baik seringkali lupa melindungi dirinya sendiri. Nindi tersenyum kecil, lalu membalas singkat, sekarang aku mulai belajar, Bu. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, permainan sebenarnya baru saja dimulai. Rumah itu kini terbagi menjadi dua dunia. Di satu sisi, ada Nindi, tenang, terukur, dan mulai menjaga jarak. Di sisi lain, ada Dahlia dan kerajaannya, penuh bisikan, strategi, dan ambisi yang perlahan semakin terlihat. Dan di tengah-tengahnya, Arga. Pagi itu, suasana dapur terasa berbeda. Nindi turun lebih awal seperti biasa, berniat membuat sarapan sederhana. Namun ia mendapati Dahlia sudah lebih dulu di sana, memasak dengan rapi seperti ibu rumah tangga sempurna. Astaga, Nindi, sapa Dahlia manis. Kamu ini terlalu capek, biar ibu saja yang urus dapur. Nindi tersenyum tipis. Terima kasih, Bu, tapi saya masih bisa. Dahlia menggeleng pelan, lalu meletakkan sepiring nasi goreng di meja. Duduk saja, sarapan dulu. Nada suaranya lembut.
Terlalu lembut. Nindi duduk, tapi pikirannya waspada. Beberapa menit kemudian, Arga turun dan ikut duduk. Mira dan Rian juga menyusul, membuat meja makan terasa penuh. Untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, semua berkumpul seperti keluarga bahagia. Dan disitulah Dahlia mulai memainkan perannya. "Nindi," katanya sambil menuangkan teh. Ibu kepikiran sesuatu. Nindi menatapnya. "Apa, Bu?" "Ibu lihat kamu ini pintar mengatur keuangan," lanjut Dahlia. "Rumah juga bagus, hidup tertata. Ibu jadi berpikir, kenapa kita nggak gabungkan saja semuanya?" Nindi berhenti mengunyah. "Gabungkan, maksudnya?" Arga ikut menatap ibunya, sedikit bingung. Dahlia tersenyum, seolah ide itu sangat wajar. "Maksud ibu, kita bikin sistem keuangan keluarga. Jadi semua pemasukan dan pengeluaran jelas. Kamu, Arga, bahkan ibu juga. Biar transparan." Mira langsung menyahut. "Iya juga iya. Jadi kita bisa saling bantu. Nggak ada yang berat sendiri." Rian mengangguk setuju. "Dan lebih enak juga, kayak satu tim." Nindi perlahan meletakkan sendoknya. "Ia tahu, ini bukan soal kebersamaan. Ini tentang kontrol." "Maaf, Bu," kata Nindi akhirnya, suaranya tenang tapi tegas. "Saya terbiasa mengatur keuangan sendiri." Dahlia tidak langsung bereaksi. Ia hanya tersenyum, lalu berkata dengan pelan, "Kamu ini masih menganggap diri sendiri, Nindi." Hening. "Sekarang kamu sudah punya keluarga," lanjut Dahlia. "Semua harus dibagi, termasuk kepercayaan." Kalimat itu terdengar indah, tapi penuh tekanan. Nindi menatap Arga, berharap suaminya berkata sesuatu, apa saja. Tapi Arga hanya diam. "Lagi, kalau memang soal transparansi," kata Nindi akhirnya, "maka semua juga harus terbuka, Bu. Termasuk utang, pengeluaran, dan tanggung jawab masing-masing." Mira langsung terlihat tidak nyaman. "Ngapain sih dibahas sampai segitunya?" gumamnya. Rian juga mengalihkan pandangan. Dahlia tetap tenang, tapi matanya berubah. Lebih tajam. "Kamu ini pintar sekali membalikkan keadaan," katanya pelan. Nindi tersenyum tipis. "Saya hanya ingin adil." Percakapan itu berhenti di sana. Tapi udara di meja makan sudah berubah. Sejak hari itu, sikap Dahlia berubah sedikit. Ia masih tersenyum, masih bersikap manis, tapi lebih hati-hati, lebih menghitung. Ia mulai mengamati Nindi lebih dalam. Cara berpakaian, barang-barang yang dipakai, telepon yang sering masuk, dan satu hal yang paling mengganggunya, Nindi tidak pernah terlihat kekurangan. Bahkan setelah menolak membantu beberapa kali. Itu membuat Dahlia curiga. Sebenarnya seberapa kaya menantu ini? Sore itu, ketika Nindi sedang mandi, Mira masuk ke kamar tanpa izin. Ia membuka lemari Nindi perlahan. Matanya berbinar melihat deretan tas branded yang tersusun rapi. "Gila," bisiknya. Ia mengambil satu tas, memeriksa labelnya. Asli, dan mahal. Lalu matanya jatuh ke sebuah kotak kecil di sudut lemari. Dengan rasa penasaran, ia membukanya. Di dalamnya, ada beberapa dokumen. Mira membuka salah satunya, dan matanya langsung membesar. Sertifikat. Ia membaca cepat. Alamatnya sama. Nama pemiliknya, Anindya Maharani. Bukan Arga. Bukan atas nama bersama. Hanya Nindi. Ini, Mira menutup mulutnya. Rumah ini milik dia sendiri. Langkah kaki terdengar dari kamar mandi. Mira panik. Ia langsung menutup kotak itu dan mengembalikannya ke tempat semula, lalu keluar kamar secepat mungkin. Jantungnya berdebar kencang. Malam itu, Mira langsung mendatangi Dahlia di kamar. "Bu, aku nemu sesuatu," bisiknya. Dahlia yang sedang melipat pakaian langsung menoleh. "Apa?" Mira mendekat, suaranya diturunkan. "Rumah ini bukan punya Kak Arga." Dahlia membeku. "Maksud kamu, semua atas nama Kak Nindi?" lanjut Mira cepat. "Aku lihat sertifikatnya sendiri." Hening. Untuk beberapa detik, tidak ada suara. Lalu perlahan, senyum muncul di wajah Dahlia. Tapi kali ini, bukan senyum lembut.
melainkan senyum penuh perhitungan. Pantas, gumamnya. Pantas apa, Bu? Tanya Mira. Pantas dia berani, jawab Dahlia pelan. Karena dia merasa punya segalanya. Mira menelan ludah. Terus, kita gimana? Dahlia menatap lurus ke depan. Matanya dingin. Kita tidak bisa lagi main biasa, katanya pelan. Kita harus lebih cerdas. Sementara itu, di kamar lain, Arga duduk sendirian. Ponselnya di tangan. Pesan dari ibunya masuk, kita perlu bicara serius. Ini soal masa depan kamu. Arga menatap layar lama, lalu menoleh ke arah kamar mandi, tempat Nindi berada. Wajahnya terlihat ragu, bimbang, tapi juga mulai berubah. Di balik pintu kamar mandi, Nindi berdiri di depan cermin. Air masih menetes dari rambutnya. Tatapannya tajam. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan di luar sana. Tapi ia bisa merasakannya. Sesuatu sedang bergerak, lebih besar, lebih berbahaya. Namun kali ini, Nindi tidak takut. Ia justru tersenyum kecil, karena ia juga sudah mulai menyusun langkah. Dan jika mereka pikir dia akan diam saja, mereka salah besar. Sejak malam itu, sesuatu berubah pada Arga. Tidak langsung terlihat jelas, tidak tiba-tiba menjadi kasar atau terang-terangan memihak keluarganya. Tapi ada jarak yang mulai terasa, dingin, halus, namun nyata. Dan Nindi merasakannya. Pagi itu, suasana kamar terasa canggung. Nindi sedang bersiap kerja, mengenakan blazer rapi seperti biasa. Sementara Arga duduk di tepi ranjang, memperhatikannya dalam diam. Aku mau tanya sesuatu, kata Arga tiba-tiba. Nindi berhenti sebentar, lalu menoleh. Apa? Arga tampak ragu, tapi kemudian berkata. Sebenarnya, rumah ini, atas nama siapa? Hening. Pertanyaan itu datang terlalu langsung, terlalu spesifik, dan terlalu mencurigakan. Nindi menatapnya beberapa detik, mencoba membaca maksud di baliknya. Kenapa tanya begitu? Jawabnya balik, tenang. Arga menghela napas. Ya cuma ingin tahu saja. Kita kan suami istri. Harusnya nggak ada yang disembunyikan. Kalimat itu familiar. Persis seperti yang dikatakan Dahlia beberapa hari lalu. Nindi tersenyum tipis. Rumah ini kita tempati bersama, jawabnya singkat. Itu yang penting. Arga tidak puas. Kamu menghindar, katanya. Aku menjaga batas, balas Nindi. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang benar-benar retak di antara mereka. Siang itu, di ruang tamu, Dahlia duduk bersama Mira. Dia pasti menyembunyikan sesuatu, kata Mira pelan. Dahlia mengangguk. Iya, dan sekarang kita sudah tahu arahnya. Terus, tanya Mira. Kita bongkar saja. Dahlia tersenyum tipis. Tidak, kita buat dia sendiri yang membuka. Mira mengernyit. Maksudnya, kita tekan dari sisi Arga, jawab Dahlia. Sebagai suami, dia punya hak. Tinggal kita yakinkan bahwa hak itu sedang dirampas. Mata Mira berbinar. Oh, aku ngerti sekarang. Malam harinya, Arga pulang dengan wajah serius. Tidak seperti biasanya. Ia langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Nindi yang sedang membaca dokumen hanya melirik sekilas. Ada apa? Tanyanya. Arga tidak langsung menjawab. Ia duduk, lalu menatap Nindi dalam-dalam. Kita perlu bicara serius. Nindi menutup laptopnya perlahan. Oke, aku dengar. Arga menarik napas panjang. Kamu percaya nggak, dalam pernikahan itu harus ada keterbukaan penuh? Nindi tidak langsung menjawab. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Dalam hal apa? Balasnya. Dalam segala hal, tegas Arga. Termasuk keuangan. Nindi tersenyum tipis. Kita sudah bahas ini. Belum selesai, potong Arga cepat. Aku sebagai suami berhak tahu semuanya. Penghasilan kamu, aset kamu, semuanya. Nada suaranya tegas. Bukan lagi sekadar bertanya, tapi menuntut. Nindi menatapnya lama. Berhak tahu, atau berhak menguasai? Tanyanya pelan. Arga langsung tersinggung. Kamu menuduh aku. Aku bertanya, jawab Nindi tenang. Arga berdiri. Ini bukan soal tuduh-menuduh.
Suaranya meninggi. Ini soal posisi aku sebagai suami. Aku nggak mau jadi orang asing di rumah sendiri. Kalau kamu merasa asing, balas Nindi, suaranya tetap tenang, mungkin karena kamu lupa siapa yang membuat keputusan tanpa melibatkan pasangannya. Arga terdiam, namun hanya sesaat. Jangan diputar balik, Nindi. Katanya kesal. Kamu yang sejak awal nggak jujur. Kata-kata itu tajam. Nindi berdiri perlahan. Jujur itu dua arah, gak, katanya. Aku juga nggak pernah tahu rencana keluargamu pindah ke sini sebelum mereka datang. Arga mengatupkan rahangnya. Karena aku tahu kamu bakal nolak. Ya memang harus dibicarakan. Tegas Nindi. Hening. Suasana memanas. Di luar kamar, tanpa disadari mereka. Mira berdiri di dekat pintu, mendengarkan dengan senyum tipis. Ia lalu berjalan pelan ke ruang tamu, di mana Dahlia menunggu. Sudah mulai, bisiknya. Dahlia tersenyum puas. Bagus. Di dalam kamar, konflik mencapai puncaknya. Aku capek, Nindi, ujar Arga. Capek merasa kamu selalu punya kendali. Nindi menatapnya lurus. Karena aku menjaga apa yang memang tanggung jawabku. Ini rumah kita, bentak Arga. Ini rumah yang aku beli, balas Nindi, akhirnya. Sunyi. Kalimat itu keluar, akhirnya. Dan semuanya berhenti sejenak. Arga membeku. Apa, maksud kamu? Tanyanya pelan. Nindi menarik napas dalam. Ia tahu, tidak ada jalan mundur lagi. Rumah ini, katanya perlahan, atas nama aku. Dari awal, wajah Arga berubah. Terkejut, tidak percaya, dan perlahan tersinggung. Kamu, serius? Suaranya melemah. Iya, kamu nggak pernah bilang, kamu juga nggak pernah tanya dengan niat yang benar, potong Nindi. Arga mundur selangkah, seolah kenyataan itu menamparnya keras. Di luar, Mira langsung masuk ke ruang tamu dengan wajah tegang. Bu, dia sudah bilang. Dahlia menoleh. Bilang apa? Rumah ini, benar punya dia sendiri. Hening. Lalu perlahan, Dahlia berdiri. Matanya bersinar. Bukan karena terkejut, tapi karena ini yang ia tunggu. Kalau begitu, katanya pelan. Kita tidak boleh gagal. Di dalam kamar, Arga masih terpaku. Jadi selama ini, kamu menyembunyikan ini? Tanyanya. Aku melindungi diriku, jawab Nindi. Dari aku, suara Arga nyaris tak terdengar. Nindi menatapnya. Dulu, ia mungkin akan merasa bersalah. Tapi sekarang, tidak lagi. Aku berharap aku nggak perlu, katanya pelan. Hening. Arga menunduk, dan di balik wajahnya yang terlihat hancur, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ego, luka, dan pengaruh. Malam itu, mereka tidur dalam diam, membelakangi satu sama lain. Dan di ruang lain, Dahlia duduk dengan senyum penuh rencana. Sekarang semuanya jelas, katanya pelan. Mira mengangguk. Terus langkah selanjutnya. Dahlia menatap ke arah kamar Nindi. Kita buat dia kehilangan kendali. Gimana caranya? Dahlia tersenyum dingin. Lewat Arga. Sementara itu, Nindi menatap langit-langit kamar. Matanya terbuka. Tidak ada air mata. Tidak ada ragu. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Permainan ini bukan lagi tentang bertahan. Tapi tentang siapa yang lebih kuat bertahan. Dan Nindi tidak akan kalah. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasana rumah yang lebih ramai, atau suara Mira yang seperti biasa sudah ribut sejak pagi. Tapi karena Arga, ia tidak lagi menatap Nindi seperti sebelumnya. Tidak ada lagi kelembutan. Yang tersisa hanya jarak, dan sesuatu yang lebih dingin, perhitungan. Di meja makan, semua berkumpul seperti biasa. Namun kali ini, Arga yang membuka pembicaraan. Aku sudah pikirkan semalam, katanya tiba-tiba. Nindi yang sedang menuang teh berhenti sejenak. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya tenang. Arga menatapnya lurus. Soal rumah ini, sunyi. Dahlia tidak berbicara, tapi matanya mengawasi. Mira pura-pura makan, tapi jelas mendengarkan. Rian bahkan berhenti memainkan ponselnya. Aku rasa kita harus mulai mengatur semuanya secara jelas,
lanjut Arga. Sebagai suami, aku harus punya posisi yang jelas juga di rumah ini. Nindi meletakkan cangkirnya perlahan. Posisi kamu jelas, jawabnya. Kamu suamiku. Itu saja. Arga tersenyum tipis. Atau cuma, numpang. Kalimat itu sengaja dilempar. Menusuk. Nindi menatapnya. Kalau kamu merasa seperti itu, katanya pelan, itu bukan karena aku. Arga menggeleng. Ini karena kamu nggak pernah benar-benar membuka diri. Aku sudah cukup terbuka, balas Nindi. Tapi kamu dan keluargamu yang terus melanggar batas. Dahlia akhirnya angkat bicara. Nindi, katanya lembut, jangan selalu melihat ini sebagai serangan. Kami ini keluarga kamu sekarang. Keluarga tidak memaksa, jawab Nindi singkat. Suasana langsung menegang. Arga menarik napas panjang. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu kita buat saja semuanya jelas secara hukum. Nindi mengernyit. Maksud kamu, kita ubah status kepemilikan rumah ini, kata Arga tanpa ragu. Jadi atas nama bersama. Dor. Kalimat itu seperti ledakan. Mira langsung tersenyum tipis. Rian mengangkat alis. Dan Dahlia hanya diam. Tapi matanya berbinar. Nindi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga. Lama, seolah ingin memastikan apakah ini benar-benar suaminya yang bicara. Atas nama bersama, ulangnya pelan. Iya, tegas Arga. Itu wajar dalam pernikahan. Nindi tersenyum kecil, tapi bukan senyum hangat, melainkan dingin. Kalau itu wajar, katanya, kenapa kamu baru bicara sekarang? Arga terdiam sesaat, lalu menjawab, karena sekarang aku tahu kebenarannya. Apa kebenaran itu? Tanya Nindi. Bahwa kamu menyembunyikan semuanya, jawab Arga tajam. Nindi berdiri perlahan. Ia tidak lagi ingin duduk dalam permainan ini. Aku tidak menyembunyikan, katanya tenang. Aku hanya tidak memberikan apa yang tidak pernah kamu minta dengan niat baik. Arga langsung berdiri juga. Ini bukan soal niat, suaranya meninggi. Ini soal hak. Tidak semua hal bisa diklaim sebagai hak, balas Nindi. Sebagai suami, aku berhak. Bentak Arga. Sebagai individu, aku juga punya hak. Potong Nindi, kali ini lebih tegas. Hening. Ketegangan memuncak. Dahlia berdiri. Pelan. Sudahlah, katanya dengan nada damai. Jangan bertengkar seperti ini. Ia menoleh ke Nindi. Ibu hanya ingin kalian adil satu sama lain. Nindi menatapnya tajam. Adil itu bukan berarti saya harus menyerahkan semua yang saya punya. Dahlia tersenyum tipis. Kalau kamu tidak mau berbagi, berarti kamu tidak percaya pada suamimu sendiri. Kalimat itu langsung diarahkan ke jantung. Nindi terdiam untuk beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, kepercayaan itu dibangun, Bu. Bukan dipaksa. Dahlia tidak menjawab. Tapi wajahnya berubah sedikit, dan itu cukup untuk menunjukkan ia mulai kehilangan kendali atas situasi. Hari itu berakhir tanpa keputusan, tapi perang sudah jelas dimulai. Malamnya, Nindi duduk sendirian di kamar kerja, yang akhirnya ia ambil kembali secara paksa. Ia mengunci pintu, laptop terbuka, beberapa dokumen terpampang di layar. Ia mulai mengetik, menyusun sesuatu. Langkah, perlindungan, dan rencana. Di sisi lain rumah, Arga duduk bersama Dahlia. Aku sudah bilang, kata Dahlia pelan. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Arga mengusap wajahnya. Aku nggak ngangka dia seperti ini, Dahlia menatapnya dalam. Kamu harus kuat, Ga. Kalau kamu lemah, kamu akan kalah. Kalah dari siapa? Tanya Arga. Dahlia tersenyum tipis. Dari istrimu sendiri. Hening. Kalimat itu masuk dalam. Sementara itu, Mira ikut bergabung. Kalau dia nggak mau ubah nama rumah, katanya, kita cari cara lain. Rian yang duduk santai ikut menyahut. Misalnya, Mira menatap Dahlia. Dahlia tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, kita buat dia terpojok. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak diduga Nindi. Saat ia hendak berangkat kerja, ia membuka tasnya. Dan membeku. Beberapa dokumen penting hilang.
termasuk salinan sertifikat rumah. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia membuka laci. Kosong. Ia berbalik. Tatapannya langsung menyapu ruangan. Dan berhenti pada satu orang, Mira. Yang berdiri di ambang pintu, tersenyum tipis. Cari sesuatu, Kak. Nindi tidak menjawab. Tapi matanya berubah. Dingin, tajam, dan penuh peringatan. Karena sekarang, mereka tidak hanya bermain kata. Mereka mulai bermain kotor. Dan Nindi tahu, ia tidak bisa lagi menahan diri. Udara pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Nindi masih berdiri di depan lemari, tangannya mengepal pelan. Tas kerjanya terbuka, isi di dalamnya berantakan, dan yang paling penting, dokumen itu hilang. Salinan sertifikat rumah, beberapa berkas keuangan, dan map kecil berisi data penting lainnya. Semua tidak ada. Cari sesuatu, Kak. Suara Mira terdengar santai dari belakang. Nindi menoleh perlahan. Mira berdiri bersandar di pintu, tangannya menyilang, senyum tipis di bibirnya. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi basa-basi. Di mana? Tanya Nindi singkat. Mira pura-pura bingung. Di mana apa? Jangan main bodoh, jawab Nindi dingin. Kamu tahu aku bicara apa? Mira tertawa kecil. Wah, galak juga ya sekarang. Baru kehilangan sedikit saja sudah panik. Sedikit, jantung Nindi berdetak lebih cepat. Tapi wajahnya tetap tenang. Balikin, kata Nindi tegas. Kalau enggak, Mira mengangkat alis. Nindi melangkah mendekat. Kalau enggak, kamu sendiri yang akan menyesal. Nada suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Dan itu cukup membuat Mira terdiam sejenak. Namun hanya sesaat. Ia kembali tersenyum. Tenang saja, Kak. Barang itu aman, katanya. Aku cuma penasaran saja. Penasaran sampai harus mencuri. Pinjam, koreksi Mira santai. Nindi menarik napas panjang. Ia tahu, marah sekarang tidak akan membantu. Mereka memang sedang menunggu reaksinya. Menunggu dia kehilangan kendali. Dan kali ini, Nindi tidak akan memberikan itu. Oke. Katanya akhirnya. Suaranya kembali datar. Kalau itu cara kamu bermain, sekarang aku paham. Mira sedikit terkejut. Ia mengira Nindi akan meledak. Tapi tidak, justru terlalu tenang. Dan itu, membuatnya sedikit tidak nyaman. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nindi mengambil tasnya dan keluar kamar. Ia turun ke ruang tamu. Dahlia sudah duduk di sana. Seolah menunggu. Kamu terlihat terburu-buru, Nindi, katanya manis. Nindi berhenti di depannya. Tatapannya lurus. Dokumen saya hilang, katanya. Dahlia mengangkat alis, pura-pura terkejut. Oh, hilang bagaimana? Saya yakin bukan hilang, jawab Nindi. Tapi diambil. Hening. Mira turun dari tangga, bergabung. Rian juga muncul dari dapur. Semua berkumpul, seperti panggung yang sudah disiapkan. Dahlia tersenyum tipis. Kamu menuduh siapa, Nindi? Nindi menatap satu persatu. Lalu berkata pelan, orang yang masuk kamar saya tanpa izin. Mira tertawa kecil. Serius, Kak, kamu pikir aku butuh barang-barang itu? Bukan butuh, jawab Nindi. Tapi ingin tahu. Suasana menegang. Dahlia berdiri perlahan. Nindi, katanya lembut, kalau memang kamu merasa tidak aman di rumah ini, mungkin kamu yang perlu berubah. Kalimat itu, dingin, membalik posisi, seolah Nindi yang salah. Tapi kali ini, Nindi tidak diam. Ia tersenyum kecil. Tidak, Bu, katanya. Yang akan berubah, bukan saya. Semua terdiam. Apa maksud kamu? Tanya Dahlia. Nindi melangkah ke arah pintu. Lalu berhenti. Dan berkata, mulai hari ini, semua yang terjadi di rumah ini ada konsekuensinya. Ia keluar, tanpa menoleh lagi. Di luar, Nindi langsung masuk ke mobilnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi pikirannya sangat jernih. Ia mengambil ponselnya, dan menelepon seseorang. Pak Budi, katanya begitu tersambung. Saya butuh bantuan. Suara di seberang terdengar tenang. Tentu, Bu Nindi, ada masalah. Nindi menatap lurus ke depan.
Ada orang yang mulai menyentuh hal yang tidak seharusnya. Apakah perlu tindakan hukum? Nindi terdiam sejenak, lalu menjawab, belum. Tapi, siapkan semuanya. Di rumah, suasana berubah. Mira mulai gelisah. Kok dia santai banget sih, Bu? Bisiknya. Dahlia juga terlihat berpikir. Iya, gumamnya. Harusnya dia panik. Rian ikut menyela. Jangan-jangan dia punya cadangan. Dahlia menoleh tajam. Pasti, katanya pelan. Perempuan seperti dia tidak mungkin ceroboh. Mira menggigit bibir. Terus kita salah langkah. Dahlia menggeleng perlahan. Tidak, katanya. Kita hanya belum cukup jauh. Ia menatap ke arah pintu. Matanya menyempit. Sekarang kita tahu satu hal. Apa? Tanya Mira. Dahlia tersenyum dingin. Dia bukan lawan yang mudah. Sementara itu, di kantor, Nindi duduk di ruangannya. Tenang, terkontrol, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di balik layar laptopnya, ada sesuatu yang mulai berjalan. Dokumen digital, rekaman, dan rencana hukum. Ia membuka satu file, berjudul, Proteksi Aset Pribadi. Lalu tersenyum kecil. Kalau mereka mau main kotor, bisiknya. Sekarang giliranku. Dan di saat yang sama, di rumah itu, Dahlia berdiri di tengah ruang tamu, menatap kosong, lalu berkata pelan, kita percepat saja. Mira menatapnya. Maksud ibu? Dahlia menjawab tanpa ragu, kita ambil semuanya, sebelum dia sempat bergerak lebih jauh. Permainan kini berubah. Bukan lagi soal siapa yang benar, tapi siapa yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kejam. Sejak hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Bukan lagi sekadar tidak nyaman, tapi penuh ketegangan yang tak terlihat. Seperti semua orang sedang menunggu sesuatu meledak. Nindi pulang kerja lebih larut dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena ia sengaja menghindari rumah itu selama mungkin. Namun malam tetap datang, dan ia tetap harus kembali. Begitu pintu terbuka, ia langsung tahu sesuatu telah terjadi. Ruang tamu lebih rapi dari biasanya. Terlalu rapi, lampu menyala terang, dan semua orang duduk di sana. Menunggunya, Dahlia di tengah, Arga di sampingnya, Mira dan Rian di kursi seberang. Seperti sidang keluarga. Silakan duduk, Nindi, kata Dahlia lembut. Nindi tidak langsung bergerak, ia menatap satu persatu wajah di depannya. Lalu, berjalan masuk, duduk, tenang. Ada apa? Tanyanya singkat. Dahlia tersenyum. Ibu hanya ingin kita bicara baik-baik. Nindi mengangguk kecil. Silakan. Dahlia menatap Arga sejenak, seolah memberi isyarat. Dan Arga, akhirnya bicara. Kita nggak bisa terus seperti ini, Nindi. Nada suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Kita harus menyelesaikan semuanya sekarang. Nindi menatapnya. Aku setuju, jawabnya. Itu di luar dugaan mereka. Mira langsung melirik Dahlia. Bagus, kata Dahlia pelan. Kalau begitu, kita langsung saja. Ia mengambil sesuatu dari meja. Sebuah map, dan meletakkannya di depan Nindi. Ini apa? Tanya Nindi. Solusi, jawab Dahlia. Nindi membuka map itu. Matanya langsung menyipit. Surat pernyataan tentang pembagian aset, tentang perubahan kepemilikan rumah, dan tentang penggabungan seluruh keuangan keluarga. Nindi mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tajam. Serius, katanya pelan. Arga menelan ludah. Ini demi kebaikan bersama, katanya. Bersama siapa? Tanya Nindi. Tidak ada yang menjawab. Dahlia tersenyum tipis. Kamu terlalu defensif, Nindi. Ini hanya formalitas. Formalitas yang mengalihkan hak kepemilikan saya. Balas Nindi. Mira langsung menyela. Ya ampun, Kak. Kenapa sih ribet banget? Kita ini keluarga. Nindi menoleh ke arahnya. Kalau keluarga, katanya dingin. Kenapa harus pakai surat seperti ini? Hening. Dahlia akhirnya kehilangan sedikit kesabaran. Nindi, katanya, kali ini tanpa senyum. Jangan mempersulit, kami sudah cukup bersabar. Kata-kata itu, ancaman, tipis, tapi jelas.
Nindi menutup map itu perlahan, lalu meletakkannya kembali di meja. Aku juga sudah cukup bersabar, jawabnya. Suasana langsung berubah. Arga berdiri. Jadi kamu nolak? Iya. Jawaban itu cepat, tanpa ragu, tanpa takut. Mira mendengus kesal. Udah jelaskan, Bu. Dari awal juga dia pelit. Rian ikut menimpali. Dia nggak pernah anggap kita keluarga. Cukup, potong Nindi. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Dan semua langsung diam. Kalau kalian ingin bicara soal keluarga, lanjut Nindi. Mulai dari menghargai batas. Dahlia menatapnya tajam. Kamu lupa satu hal, Nindi. Apa itu, Bu? Kamu hidup di rumah ini, bersama kami sekarang. Nindi tersenyum kecil. Tidak, Bu, katanya pelan. Justru sebaliknya. Hening. Nindi berdiri, lalu menatap satu persatu. Dan berkata, kalian tinggal di rumah saya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Keras. Final. Arga mengepalkan tangan. Jangan mulai lagi, Nindi. Aku tidak mulai, balas Nindi. Aku hanya mengingatkan. Dahlia berdiri perlahan. Wajahnya kini tidak lagi ditutupi senyum. Kalau begitu, katanya dingin. Jangan salahkan kami kalau kami juga bertindak. Nindi menatapnya tanpa takut. Saya justru menunggu itu, Bu. Hening panjang. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara. Lalu Nindi mengambil tasnya dan berjalan menuju tangga. Sebelum naik, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata, dan satu lagi. Semua menatapnya. Mulai besok, beberapa hal di rumah ini akan berubah. Apa maksud kamu? Tanya Arga. Nindi tersenyum tipis. Kalian akan tahu. Ia naik ke kamar dan menutup pintu. Di ruang tamu, suasana membeku. Mira terlihat kesal. Dia makin berani ya, Bu. Rian mengangguk. Kayaknya dia nggak takut sama sekali. Dahlia tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap pintu kamar Nindi. Lalu perlahan, ia tersenyum. Tapi kali ini berbeda. Lebih gelap, lebih berbahaya. Kalau dia mau perang, katanya pelan. Ya kita beri perang. Sementara itu, di dalam kamar, Nindi duduk di depan laptop dan mengirim satu email terakhir. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Singkat, jelas, dan cukup untuk membuatnya tersenyum. Baik, Bu Nindi. Semua sudah kami siapkan. Eksekusi bisa dimulai besok pagi. Nindi menutup laptopnya, lalu bersandar di kursi. Matanya tajam, tenang, dan penuh kendali. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya. Namun bukan matahari yang pertama kali menyapa rumah itu, melainkan perubahan. Dahlia bangun lebih awal seperti biasa. Ia berjalan ke dapur, berniat membuat sarapan. Namun saat ia mencoba membuka pintu belakang, klik, terkunci. Ia mengernyit. Loh, ia mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Rian, panggilnya. Rian yang masih setengah mengantuk keluar dari kamar. Apa, Bu? Pintu ini kok nggak bisa dibuka? Rian mencoba menarik gagangnya. Loh iya, ini kayaknya diganti. Diganti, ulang Dahlia. Jantungnya mulai tidak nyaman. Di saat yang sama, Mira keluar dari kamar dengan wajah kesal. Wifi kenapa sih mati? Rian langsung menjawab. Iya, dari tadi nggak ada sinyal. Mira mengerang. Aduh, aku ada live pagi ini. Dahlia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia berjalan ke ruang tamu, mencoba menyalakan TV. Tidak menyala. Lampu masih hidup, tapi beberapa perangkat mati. Dan saat itu, pintu depan terbuka. Nindi masuk, tenang, seperti biasa. Semua langsung menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, yang terlihat di wajah Nindi bukan lagi kesabaran, tapi kendali. Apa yang terjadi di rumah ini? Tanya Dahlia langsung. Nindi meletakkan tasnya dengan santai. Perubahan kecil, jawabnya. Mira langsung mendekat. Kamu apain wifi? Dibatasi, jawab Nindi singkat. Kenapa? Karena pemakaian tidak sesuai kebutuhan. Mira melotot. Kita ini tinggal di sini juga. Nindi menatapnya dingin. Sebagai tamu,
Sunyi. Kalimat itu menusuk. Arga keluar dari kamar dengan wajah bingung. Ada apa ribut-ribut? Dahlia langsung menunjuk Nindi. Tanya istrimu. Arga menatap Nindi. Apa yang kamu lakukan? Nindi menatap balik. Aku mulai menata rumahku. Rumah kita, koreksi Arga. Nindi tersenyum tipis. Kamu masih belum mengerti, ya? Arga mengepalkan tangan. Nindi, ini keterlaluan. Belum, jawab Nindi tenang. Ini baru awal. Dahlia melangkah maju. Kamu pikir kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Nindi menatapnya lurus. Saya pikir, saya sudah terlalu lama membiarkan. Mira mendengus kesal. Ini semua gara-gara kamu gak mau tanda tangan kemarin. Justru karena itu, jawab Nindi. Rian ikut bicara. Terus sekarang kita harus gimana? Hidup kayak dikontrol begini. Nindi menoleh ke arahnya. Kalau tidak nyaman, pintu selalu terbuka. Semua terdiam, karena untuk pertama kalinya, opsi itu benar-benar terasa nyata. Dahlia menarik napas panjang, menahan emosi. Kamu ingin mengusir kami? Tanyanya pelan. Nindi menggeleng. Saya hanya memberi pilihan. Hening panjang. Tiba-tiba, ding-dong. Bel rumah berbunyi. Semua menoleh. Nindi berjalan ke pintu, membukanya. Dan 3 orang pria berdiri di sana. Berpakaian rapi, membawa map. Selamat pagi, Bu Nindi, kata salah satu dari mereka. Pagi, jawab Nindi tenang. Silakan masuk. Dahlia langsung waspada. Siapa mereka? Nindi menoleh. Perwakilan manajemen properti. Semua langsung tegang. Pria itu melangkah masuk, lalu berkata dengan sopan, kami datang untuk melakukan penyesuaian sistem keamanan dan administrasi rumah sesuai permintaan pemilik. Pemilik, kata itu menggema. Mira langsung panik. Maksudnya apa ini? Pria itu membuka map. Mulai hari ini, akses tertentu di rumah ini akan dibatasi. Termasuk penggunaan fasilitas dan area pribadi. Rian langsung berdiri. Ini rumah, bukan kantor. Pria itu tetap tenang. Kami hanya menjalankan instruksi pemilik sah. Semua mata beralih ke Nindi. Dan Nindi hanya berdiri di sana, tenang, tak tergoyahkan. Arga melangkah mendekat. Ini keterlaluan, Nindi. Nindi menatapnya. Tidak, katanya pelan. Ini perlindungan. Dahlia akhirnya kehilangan kendali. Kamu berani sekali. Nindi tersenyum tipis. Saya hanya belajar dari yang terbaik, Bu. Kalimat itu langsung menamparkan. Pria dari manajemen melanjutkan. Selain itu, kami juga akan memasang sistem CCTV tambahan dan mengamankan dokumen penting. Mira langsung pucat. Dahlia menegang. Dokumen. Ulang Dahlia. Nindi menatapnya tajam. Iya, dokumen. Hening. Mencekam. Rian berbisik pelan. Bu, kita harus hati-hati. Mira menggigit bibir. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak lagi memegang kendali. Arga menatap semua itu dengan wajah campur aduk, marah, bingung, dan mulai takut. Sementara Nindi akhirnya duduk di sofa. Santai, tenang. Sekarang, katanya pelan, kita mulai dari awal. Tidak ada yang berani menjawab. Karena kini jelas permainan sudah berubah. Dan kali ini, Nindi yang memegang papan catur. Suasana rumah itu berubah total. Jika sebelumnya penuh percaya diri dan keserakahan, kini yang tersisa adalah kegelisahan. Dahlia duduk di ruang tamu, diam, tangannya mengepal pelan. Untuk pertama kalinya sejak ia menguasai rumah itu, ia tidak terlihat tenang. Ia terdesak. Mira mondar-mandir dengan gelisah. Ini gila, Bu, katanya pelan. Dia benar-benar serius. Rian duduk di sofa, menatap kosong ke layar ponsel yang tidak lagi terhubung ke Wi-Fi. Semua akses dibatasi, bahkan kamar juga mulai diatur, gumamnya. Dahlia mengangkat wajah, matanya tajam. Dia ingin menunjukkan kekuasaan, katanya pelan. Dan dia berhasil. Hening. Kalimat itu pahit, tapi jujur. Tapi kita nggak bisa diam saja. Mira mulai emosi. Kalau dibiarkan, kita benar-benar kehilangan semuanya. Dahlia menoleh ke arah Arga.
yang sejak tadi hanya diam. Arga duduk di sudut ruangan. Wajahnya kusut, matanya kosong, seolah pikirannya sedang berperang. Kamu dengar itu, Ga? Kata Dahlia pelan. Ini semua tentang kamu. Arga tidak langsung menjawab. Apa maksud ibu? Akhirnya ia bertanya. Dahlia menatapnya dalam. Kalau kamu diam saja, kamu akan kehilangan posisi kamu sebagai suami. Kalimat itu langsung menghantam. Arga mengangkat kepala. Aku ini suaminya, katanya pelan. Secara status, iya, balas Dahlia. Tapi secara kenyataan, hening. Kamu tinggal di rumahnya, lanjut Dahlia. Kamu tidak punya kendali. Bahkan keluargamu diperlakukan seperti tamu. Setiap kata menusuk. Arga mengepalkan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Dan itu yang ditunggu Dahlia. Dahlia tersenyum tipis. Kamu harus mengambil kembali hakmu. Gimana caranya? Tanya Arga. Dahlia mendekat sedikit dan berbisik buat dia tidak punya pilihan. Di sisi lain rumah, Nindi duduk di ruang kerjanya. Kini ruangan itu kembali rapi. Semua barang di tempatnya. Semua terkendali. Ia membuka laptop. Beberapa file terbuka, termasuk rekaman CCTV terbaru. Dan di sana, terlihat jelas. Mira masuk ke kamar tanpa izin. Membuka lemari. Mengambil dokumen. Nindi menatap layar itu tanpa ekspresi. Got you, bisiknya pelan. Ia lalu mengambil ponselnya. Mengirim pesan ke Pak Budi. Siapkan bukti. Kita akan gunakan segera. Balasan datang cepat. Siap, Bu. Nindi bersandar di kursi. Matanya tajam. Ia tidak lagi bereaksi. Ia menyerang. Malam itu, Arga masuk ke kamar. Wajahnya serius. Nindi, katanya. Nindi menoleh. Iya, kita perlu bicara lagi. Nindi menutup laptopnya perlahan. Kamu mau bicara, atau menuntut lagi? Arga menghela napas. Kali ini berbeda. Nindi menatapnya. Diam. Aku nggak nyaman dengan semua ini, kata Arga. Rumah ini berubah jadi seperti medan perang. Nindi tersenyum tipis. Karena kalian yang mulai. Arga langsung tersinggung. Jangan selalu lempar kesalahan. Aku tidak lempar, jawab Nindi. Aku hanya tidak lagi menanggung semuanya sendiri. Arga berjalan mendekat. Nindi, dengerin aku baik-baik, katanya. Kita ini suami istri. Harusnya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Nindi berdiri, menatapnya lurus. Dukung, atau dimanfaatkan. Hening. Arga mulai kehilangan kesabaran. Kamu nggak percaya sama aku. Nindi terdiam sejenak, lalu menjawab, aku pernah. Jawaban itu lebih menyakitkan dari teriakan. Arga terpukul. Apa maksud kamu? Nindi menarik napas. Aku percaya kamu menikah denganku karena aku, katanya pelan. Bukan karena apa yang aku punya. Arga terdiam. Tapi sekarang, lanjut Nindi, kamu sendiri yang membuat aku ragu. Hening panjang. Arga menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal. Namun, ego tetap ada. Aku cuma ingin keadilan, katanya pelan. Nindi tersenyum tipis. Keadilan tidak dimulai dari tekanan, Ga. Arga mengangkat wajah. Matanya berubah. Lebih keras. Kalau kamu terus seperti ini, katanya pelan. Jangan salahkan aku kalau aku ambil langkah sendiri. Nindi tidak terkejut. Ia justru tersenyum. Silakan, jawabnya. Kalimat itu, tenang, tapi penuh tantangan. Arga menatapnya lama. Lalu keluar kamar. Di luar, Dahlia sudah menunggu. Gimana? Tanyanya. Arga menggeleng pelan. Dia nggak akan berubah. Dahlia tersenyum dingin. Bagus, bagus. Arga mengernyit. Karena itu berarti, lanjut Dahlia. Kita bisa mulai langkah terakhir. Mira langsung mendekat. Apa rencananya, Bu? Dahlia menatap ke arah kamar Nindi. Matanya dingin. Kita jatuhkan dia dari dalam. Sementara itu, di dalam kamar, Nindi berdiri di depan jendela. Menatap malam. Ia tahu, semua akan segera memuncak, dan kali ini, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Malam itu, terasa lebih sunyi dari biasanya.
Bukan karena rumah itu benar-benar tenang, tapi karena semua orang sedang menahan sesuatu. Sesuatu yang akan segera meledak. Pagi datang, namun bukan rutinitas yang terjadi, melainkan rencana. Nindi baru saja selesai bersiap kerja ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat. Selamat pagi, Ibu Nindi. Suara pria terdengar formal. Iya, benar. Kami dari pihak bank. Kami ingin konfirmasi terkait pengajuan akses rekening bersama atas nama Anda dan suami Anda. Hening. Mata Nindi langsung berubah. Akses rekening bersama. Ulangnya pelan. Iya, Bu. Permohonan sudah masuk tadi malam. Nindi menutup mata sejenak, dan dalam hitungan detik, ia mengerti. Mereka mulai bergerak. Terima kasih informasinya, jawabnya tenang. Tapi saya tidak pernah menyetujui itu. Baik, Bu. Maka permohonan tidak akan kami proses. Telepon ditutup. Nindi tersenyum tipis. Jadi ini langkah kalian, ia langsung mengambil tasnya. Namun kali ini, bukan untuk kerja. Di ruang tamu, Dahlia, Mira, dan Rian sudah duduk seperti biasa. Arga berdiri di dekat jendela, menunggu. Saat Nindi turun, semua mata langsung tertuju padanya. Kamu cepat sekali hari ini, kata Dahlia ringan. Nindi tidak menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan. Lalu berhenti. Kalian mulai dari bank, katanya langsung. Hening. Mira langsung menatap Arga. Rian terlihat gugup. Arga akhirnya bicara. Itu hak aku sebagai suami. Nindi tersenyum kecil. Tanpa persetujuan pemilik rekening. Arga mengatupkan rahangnya. Dahlia menyela. Ini semua demi kejelasan, Nindi. Supaya tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Nindi tertawa kecil. Pelan. Tapi cukup untuk membuat semua orang tidak nyaman. Kalian benar-benar berpikir aku akan diam saja, katanya. Dahlia menatapnya tajam. Kamu mau apa? Nindi tidak langsung menjawab. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah flash disk, dan meletakkannya di meja. Aku cuma mau menunjukkan sesuatu. Ia menyalakan TV, menghubungkan perangkat, dan layar menyala. Beberapa detik kemudian, rekaman CCTV muncul. Mira terlihat di layar, masuk ke kamar, membuka lemari, mengambil dokumen. Semua terdiam. Wajah Mira langsung pucat. Itu. Nindi menatapnya. Kamu mau jelaskan? Mira mundur selangkah. Aku cuma pinjam. Tanpa izin, jawab Nindi. Rian menoleh ke Dahlia. Arga membeku. Dan Dahlia akhirnya kehilangan topengnya. Itu bukan masalah besar, katanya cepat. Dia hanya ingin tahu. Nindi menatapnya. Masuk ke kamar orang tanpa izin, mengambil dokumen penting, itu bukan masalah besar. Dahlia terdiam. Nindi melangkah mendekat, matanya tajam. Sekarang dengar baik-baik, katanya pelan. Semua sudah saya rekam. Hening. Dan kalau kalian pikir ini bisa terus berjalan seperti ini, lanjutnya. Kalian salah besar. Arga akhirnya bergerak. Cukup, Nindi, bentaknya. Ini sudah keterlaluan. Nindi menoleh. Yang keterlaluan itu kalian. Ini keluarga. Teriak Arga. Ini penyalahgunaan kepercayaan. Balas Nindi. Suasana meledak. Mira mulai panik. Bu, kita bisa kena masalah. Rian mundur perlahan. Dahlia mencoba tetap tenang. Tunjukkan saja, katanya dingin. Kamu pikir kami takut? Nindi tersenyum tipis. Aku tidak ingin kalian takut. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, aku ingin kalian sadar bahwa permainan ini sudah selesai. Hening. Arga menatapnya. Jadi sekarang kamu mengancam kami. Nindi menggeleng pelan. Bukan mengancam. Ia menatap satu persatu. Dan berkata, menutup. Suasana membeku. Mulai hari ini, lanjut Nindi. Tidak ada lagi permintaan, tidak ada lagi akses, dan tidak ada lagi toleransi. Mira langsung duduk lemas. Rian menunduk. Arga mengepalkan tangan. Kamu nggak bisa melakukan ini. Nindi menatapnya. Aku sudah melakukannya. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak punya jawaban. Dahlia berdiri. Wajahnya keras. Kalau begitu, katanya pelan.
Kita lihat siapa yang benar-benar bertahan. Nindi tersenyum kecil. Kita lihat. Dan di saat itu, garis sudah benar-benar ditarik. Tidak ada lagi pura-pura. Tidak ada lagi kompromi. Ini bukan lagi soal keluarga. Ini perang terbuka. Tidak ada lagi yang sama setelah pagi itu. Rumah itu berubah menjadi medan perang tanpa suara. Tidak ada teriakan. Tidak ada keributan. Tapi justru itulah yang paling menakutkan. Dahlia tidak lagi tersenyum. Mira tidak lagi banyak bicara. Rian mulai sering menghindar. Dan Arga menjadi semakin asing. Namun ketenangan itu hanya sementara. Karena Dahlia tidak pernah benar-benar menyerah. Malam itu, ketika Nindi sedang di kamar, ponselnya kembali berdering. Kali ini dari nomor yang dikenal. Ibunya, Nindi. Suara Ratih terdengar serius. Kamu lagi ada masalah ya? Nindi terdiam. Kenapa, Bu? Ibu dapat kabar, ada yang mencoba menghubungi notaris lama keluarga kita. Jantung Nindi langsung berdetak lebih cepat. Mereka tanya soal aset kamu, lanjut Ratih. Termasuk warisan dari papa. Sunyi. Nindi menutup mata sejenak. Mereka mulai menyentuh itu. Hal yang selama ini ia jaga rapat. Bu, aku akan tangani, katanya pelan. Ratih menarik napas. Jangan tunggu lama, Nindi. Orang yang serakah tidak punya batas. Telepon ditutup, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nindi merasa ini sudah terlalu jauh. Di ruang lain, Dahlia duduk bersama Arga. Kita sudah hampir, katanya pelan. Arga terlihat ragu. Ini sudah kelewatan. Bu, Dahlia menatapnya tajam. Kamu mau kalah? Arga terdiam. Ibu cuma ingin masa depan kamu aman, lanjut Dahlia. Kalau semua atas nama dia, kamu tidak punya apa-apa. Kalimat itu masuk dalam. Terus kita harus gimana? Tanya Arga pelan. Dahlia mendekat dan berkata, paksa dia. Arga menoleh cepat. Maksud ibu, buat dia tidak punya pilihan, ulang Dahlia. Secara hukum, atau secara keadaan. Arga mulai gelisah. Ini sudah bukan sekadar keluarga, Bu, Dahlia tersenyum dingin. Memang bukan, hening. Ibu mau, apapun yang dia punya, jadi milik kita, katanya pelan. Kalimat itu akhirnya keluar, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Arga membeku. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa ibunya. Dan itu, menakutkan. Sementara itu, di kamar, Nindi sudah duduk di depan laptop. Namun kali ini berbeda. Ia tidak hanya mengumpulkan bukti. Ia mengambil keputusan. Ia membuka dokumen baru. Judulnya, Permohonan Perlindungan Hukum dan Pengamanan Aset. Lalu mulai mengetik. Setiap kata tegas. Tanpa ragu. Ia juga membuka folder lain. Berisi rekaman CCTV. Catatan transaksi mencurigakan, bukti upaya akses rekening, dan laporan internal. Semua sudah lengkap. Ia berhenti sejenak, menatap layar, lalu berbisik cukup, dan menekan tombol kirim. Di saat yang sama, di ruang tamu, Mira dan Rian mulai panik. Bu, ini sudah bahaya, kata Mira. Rian mengangguk cepat. Kalau dia benar-benar bawa ke hukum, Dahlia menatap mereka dingin. Kalian takut? Mira menelan ludah. Dahlia berdiri. Kalau kalian mundur sekarang, katanya, kalian tidak akan dapat apa-apa. Rian terdiam. Mira mengepalkan tangan. Terus kita harus apa? Dahlia menatap ke arah kamar Nindi. Dan berkata pelan, langkah terakhir. Malam semakin larut. Namun sesuatu terjadi yang tidak direncanakan. Tok, tok, tok. Pintu rumah diketuk keras. Semua langsung terdiam. Dahlia menoleh. Siapa malam-malam begini? Rian berjalan ke pintu, membukanya, dan langsung membeku. Dua pria berdiri di sana. Berpakaian rapi, membawa map resmi. Selamat malam, kata salah satu dari mereka. Kami dari tim hukum. Dahlia langsung berdiri. Wajahnya berubah. Ada apa ini? Pria itu melangkah masuk dengan tenang. Kami datang untuk menyampaikan pemberitahuan resmi. Semua menegang. Nindi turun dari tangga. Tenang.
dan berdiri di belakang mereka. Silakan, katanya. Pria itu membuka map dan mulai membaca berdasarkan laporan yang telah diajukan dan bukti yang telah dikumpulkan. Mira langsung gemetar. Rian mundur. Dinyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran privasi, upaya pengambilan dokumen tanpa izin, dan indikasi penyalahgunaan akses terhadap aset pribadi. Dahlia membeku. Arga menatap Nindi, tidak percaya, dan Nindi hanya berdiri di sana. Tenang, kuat, tak tergoyahkan. Mulai malam ini, lanjut pria itu, akan dilakukan pengawasan hukum terhadap seluruh aktivitas di properti ini. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan benar-benar terlihat di wajah mereka. Karena sekarang, ini bukan lagi permainan keluarga. Ini sudah masuk ranah hukum. Malam itu, tidak ada yang tidur. Bukan karena kebisingan, tapi karena ketakutan. Ruang tamu yang biasanya ramai, kini terasa dingin. Dahlia duduk kaku. Mira memeluk dirinya sendiri. Rian mondar-mandir tanpa arah. Dan Arga hanya diam. Sementara itu, di sudut ruangan, dua orang dari tim hukum masih berdiri tenang. Profesional, tanpa emosi. Seolah semua ini hanyalah prosedur biasa. Ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kata Dahlia akhirnya. Nada suaranya berubah. Tidak lagi dominan, tapi mulai goyah. Pria dari tim hukum menjawab singkat. Kami hanya menjalankan proses sesuai laporan. Mira langsung panik. Kak Nindi, aku minta maaf. Aku cuma diam, Mira. Suara itu bukan dari Nindi, tapi dari Dahlia. Namun kali ini, tidak ada wibawa di dalamnya. Nindi melangkah mendekat. Wajahnya tenang, tapi dingin. Sekarang kalian ingat soal keluarga, katanya pelan. Tidak ada yang berani menjawab. Aku sudah bilang dari awal, lanjutnya. Semua ada batasnya. Mira mulai menangis. Maaf, Kak, aku nggak mikir sejauh ini. Rian menunduk. Ini bukan ide aku. Dahlia langsung menoleh tajam. Kalian berdua diam. Namun kali ini, mereka tidak patuh sepenuhnya. Bu, ini semua karena ibu. Mira tiba-tiba meledak. Dari awal ibu yang nyuruh. Jangan salahkan ibu, balas Dahlia cepat. Kalian juga menikmati semuanya. Rian ikut bicara. Aku cuma ikut-ikutan. Aku nggak tahu bakal sejauh ini. Dan dalam hitungan detik, keluarga itu mulai retak. Saling tuduh, saling lempar kesalahan. Nindi hanya berdiri, mengamati, tanpa ikut campur. Karena ini adalah konsekuensi. Arga akhirnya berdiri. Cukup, bentaknya. Semua langsung diam. Arga menatap satu persatu. Lalu berhenti pada Nindi. Kamu benar, katanya pelan. Semua terkejut. Dahlia langsung menoleh. Arga. Tapi Arga mengangkat tangan. Ibu, cukup. Itu pertama kalinya. Ia menentang. Ibu yang mulai semua ini, lanjut Arga. Dan aku ikut. Nindi menatapnya. Tidak ada senyum. Tidak ada kemenangan. Hanya kelelahan. Aku salah, kata Arga pelan. Hening. Dahlia membeku. Jadi sekarang kamu menyalahkan ibu. Arga menggeleng. Aku menyalahkan diri aku sendiri karena membiarkan ini. Mira menangis. Rian duduk lemas. Dan Dahlia akhirnya kehilangan segalanya. Semua ini demi kamu, katanya pelan. Arga menatapnya. Tapi bukan ini yang aku butuh, Bu. Kalimat itu menghancurkan. Dahlia mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Tim hukum akhirnya bicara. Kami akan lanjutkan proses sesuai prosedur. Nindi mengangguk kecil. Silakan. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Malam itu, keputusan sudah dibuat. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Mira dipanggil untuk klarifikasi. Rian juga. Tekanan mulai terasa. Dahlia mencoba bertahan. Tapi, tidak lagi punya kendali. Dan Arga harus menghadapi kenyataan. Suatu malam, ia berdiri di depan Nindi. Sendiri. Aku minta maaf, katanya. Nindi menatapnya. Lama. Aku sudah kehilangan kepercayaan, jawabnya pelan. Arga menunduk. Aku tahu, hening.
Ini belum tentu bisa diperbaiki, lanjut Nindi. Arga mengangguk. Aku ngerti. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada perdebatan. Hanya kenyataan. Sementara itu, di luar semua itu, kehidupan mulai bergerak kembali. Dan Nindi akhirnya berdiri sendiri. Lebih kuat, lebih tegas. Bukan lagi wanita yang mengalah, tapi wanita yang mengambil kembali kendali hidupnya. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Rumah yang dulu penuh ketegangan, kini terasa jauh lebih tenang. Namun bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Dahlia tidak lagi tinggal di rumah itu. Ia pergi, bukan karena ingin, tapi karena harus. Setelah proses hukum berjalan, bukti-bukti yang diajukan Nindi cukup kuat. Masuk tanpa izin, mengambil dokumen pribadi, upaya manipulasi akses keuangan. Semua tercatat, semua jelas. Tidak ada penjara, tapi ada konsekuensi. Nama baik mereka tercoreng, hubungan sosial retak, dan yang paling menyakitkan, kehilangan tempat bergantung. Mira kembali ke kehidupan lamanya. Namun kali ini, tanpa kemewahan palsu, tanpa akses mudah. Ia mulai belajar, dengan cara yang keras, bahwa hidup tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Rian juga berubah. Ia akhirnya mengambil pekerjaan tetap, bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus bertanggung jawab. Dan Dahlia, wanita yang dulu begitu percaya diri, kini duduk di rumah kecilnya. Sunyi, tanpa kendali, tanpa kerajaan. Ia menatap kosong keluar jendela. Dan untuk pertama kalinya, menyadari satu hal, keserakahan tidak pernah benar-benar memberi. Ia hanya mengambil. Di sisi lain, Arga masih tinggal di rumah itu. Tapi tidak lagi sama. Hubungannya dengan Nindi retak, dalam, dan sulit diperbaiki. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu. Sunyi. Aku sudah pikirkan semuanya, kata Nindi pelan. Arga menatapnya. Dan dalam hatinya, ia sudah tahu. Kita tidak bisa kembali seperti dulu, lanjut Nindi. Hening. Arga menunduk. Aku tahu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Ini bukan soal satu kesalahan, kata Nindi. Tapi soal kepercayaan yang hilang. Arga menarik napas panjang. Aku menyesal, Nindi tersenyum tipis. Sedih. Tapi ikhlas. Aku percaya kamu menyesal, katanya. Tapi itu tidak selalu cukup. Hening. Jadi, ini akhir? Tanya Arga pelan. Nindi menatapnya. Lama. Ini, awal yang baru, jawabnya. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian berjalan. Tanpa drama, tanpa perebutan. Karena semuanya, sudah jelas. Dan di hari itu, Nindi berdiri di depan rumahnya. Sendiri. Namun kali ini, tidak ada rasa kosong. Ia justru tersenyum. Ibunya berdiri di sampingnya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ratih lembut. Nindi menarik napas panjang. Ringan, jawabnya. Dan itu jujur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar bebas. Tidak ada tekanan. Tidak ada manipulasi. Tidak ada yang mencoba mengambil sesuatu darinya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah yang kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Beberapa bulan berlalu, Nindi fokus pada kariernya. Bisnisnya berkembang, keuangannya semakin stabil. Tapi yang paling penting, ia menemukan kembali dirinya. Wanita yang dulu terlalu baik, kini menjadi wanita yang tahu batas. Suatu sore, ia duduk di balkon rumah. Menikmati secangkir teh hangat. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Dari nomor yang tidak ia simpan. Nindi, aku harap kamu bahagia. Aku benar-benar menyesal, Arga. Nindi membaca. Diam. Lalu, mengunci layar ponselnya. Bukan karena marah. Bukan karena benci. Tapi karena, ia sudah selesai. Ia menatap langit senja. Tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, kebahagiaan itu terasa sederhana. Tapi nyata. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca. Bukan karena suasana.
Tapi karena hati Nindi, ia berdiri di depan cermin, merapikan blazer putihnya. Wajahnya tampak lebih tenang, lebih ringan. Tidak ada lagi bayangan beban yang dulu selalu menghantui. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Namun bukan sunyi yang kosong, melainkan damai. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua itu berakhir. Dan hidup Nindi berubah. Bukan karena kehilangan, tapi karena ia akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri. Di kantor, posisinya semakin berkembang. Ia dipercaya menangani proyek besar. Keputusan-keputusannya tegas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ragu pada dirinya sendiri. Bu Nindi, rapat sudah siap, kata asistennya. Nindi mengangguk. Baik, saya ke sana. Langkahnya mantap. Tidak ada lagi wanita yang dulu terlalu mengalah. Yang takut melukai perasaan orang lain sampai melupakan dirinya sendiri. Kini, ia tahu batas. Dan itu yang membuatnya kuat. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Nindi memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia berjalan ke sebuah kafe kecil. Tempat yang dulu sering ia datangi untuk menenangkan diri. Ia duduk di sudut yang sama, memesan teh hangat, dan untuk sesaat hanya menikmati ketenangan. Sendirian, suara itu membuatnya menoleh. Seorang pria berdiri di samping meja. Rapi, tenang, dengan senyum yang tidak berlebihan. Nindi sedikit terkejut. Maaf, kita kenal, tanyanya. Pria itu tersenyum. Kita pernah ketemu di acara bisnis beberapa bulan lalu, katanya. Saya Damar. Nindi mengingat samar-samar. Oh, iya, yang di seminar investasi itu. Damar mengangguk. Benar, waktu itu kita sempat diskusi sebentar. Nindi tersenyum kecil. Silakan duduk. Percakapan mereka mengalir ringan. Tidak ada tekanan. Tidak ada maksud tersembunyi. Dan yang paling terasa, tidak ada tuntutan. Damar tidak banyak bertanya tentang masa lalu. Tidak mencoba masuk terlalu dalam. Ia hanya hadir sebagai seseorang yang menghargai. Dan bagi Nindi, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka berkembang perlahan. Tidak terburu-buru, tidak dipaksakan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nindi merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar nyaman, tapi aman. Suatu sore, mereka berdiri di balkon rumah Nindi. Menatap matahari terbenam. Rumah kamu tenang sekali, kata Damar. Nindi tersenyum. Iya, akhirnya. Damar menoleh. Akhirnya, Nindi mengangguk pelan. Aku belajar bahwa ketenangan itu harus diperjuangkan, katanya. Dan kadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkannya. Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, yang penting, sekarang kamu punya itu. Nindi tersenyum. Dan kali ini, senyumnya benar-benar tulus. Di dalam hatinya, tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi luka yang terbuka. Yang ada hanya pelajaran dan kekuatan. Beberapa hari kemudian, Nindi menerima kabar Mira mulai bekerja sebagai sales di sebuah butik kecil. Rian bertahan di pekerjaannya, meski berat. Dan Dahlia jatuh sakit. Nindi hanya mendengar, tanpa komentar, tanpa rasa ingin membalas. Karena ia tahu, hidup sudah memberikan pelajaran masing-masing. Dan dirinya tidak perlu lagi terlibat. Malam itu, Nindi duduk sendiri di ruang tamu. Lampu hangat menyinari ruangan. Semua terasa utuh. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Terima kasih, bisiknya pelan. Bukan pada siapa-siapa, tapi pada dirinya sendiri. Karena ia bertahan, karena ia berani, dan karena ia memilih dirinya sendiri. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan. Membawa awal baru, dan di dalam rumah itu, seorang wanita berdiri. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemenang.